sampai mid game dari Navi udah megang sih harusnya mereka bakal enak banget. Tapi kalau misalkan kita lihat last pick dari BTK nantinya Sisa Florin sih. mau heal-healan kan mereka pakai Florin ke AB. Kalau aku Kufra sih. Kufra asik banget sih, ngeberhentiin banyak banget. Tapi what? Sudah lama aku tidak melihatnya. Sudah lama aku tidak bermain dengan sih? Walaupun aku terakhir Lolita. kali menggunakan hero ini, tapi sudah lama tidak melihatnya. Sudah lama aku tidak ditengin sama Lolita. Asik ya sama gue ya, ditengin. Enggak sama, ya sama lu sih. Iya, parah. Gila, Benar. kacau. Jago banget tuh pakai Lolita. Olah, hero signature. Iya ya, dulu lu top global ya? Iya. Sempet. Oh iya. Indonesia 4 Lolita. Indonesia 4 Lolita. GG. Jadi ya KB. Oke, ini dia draft dari kedua tim untuk match yang kedua. Dan bisa dilihat juga, walaupun tadi sempat dibahas juga sama Arashi kurang CC. Mungkin CC-nya bakal mengandalkan dari Selena atau dari stunnya Brody. Tapi ini jaraknya close range banget Makasih sih. lo Net, makasih lo. Bener kan? Stunya Brody. Ah ampun Net. Lah kan kurang control CC. Itu kan dia ditempel Esmeralda kan juga pusing Net. Makasih. Tapi itu dia. Ini dia match yang kedua. Kita akan langsung melihat apakah dari anak-anak BTK yang katanya ini tim yang lagi kuat-kuatnya ini, atau justru malah Navi yang akan memberikan kejutan di match yang kedua. Dan langsung seperti game pertama tadi, ada ikan paus. Akan serangannya Sawo. Bener sih. Terus kayak Lil mungkin nanti akan ditahan gitu. Di blok gitu loh. Di blok ya. Iya. Lebih fokus ke blok ya. Gue kira fokus ke melindungi. Oh itu dari melindungi diri teman. Net. Itu melindungi diri dan teman-teman kita agar tidak terkena serangan-serangan tersebut. Dan inilah dia fun fact dari snack video. Yes. Nagib adalah satu-satunya roster Navi yang bukan dari Unique Default. Ini dia. Jadi ini ada satu pemain baru nih dari Nagib. Yep, dari sini dia tuh jadi mid laner ya, dan dengan Yif sebenarnya ya play yang bisa dilakukan tuh cukup banyak, jadi harus eksekusinya sih. Menarik sih kalau untuk sekarang. Early game stage yang cukup pasif dari kedua belah tim. Bahkan dari Abyssal Row-nya dan trap-nya belum lumayan banyak nih ditaruh di beberapa titik. Shark juga udah level 2 kali ini. Stun impact-nya bakal cukup mematikan dan bahkan lagi-lagi slow effect dari satu Yif ini akan terganggu untuk rotasi dari BTK setiap kali terkena Void Crystal. Yes, dan bahkan kayaknya pergerakan dari Esmeralda justru di zoning sama Lil ya, yang menggunakan Brody. Ya, walaupun dia juga pakai marksman di sana untuk emblemnya. Berhasil diambil enggak ternyata diambil sama trap dari Sawo. Walaupun dikit lagi tadi ya. Iya. Dikit lagi sebenarnya. Hampir sih satu hit lagi. Bahkan DPS dari Retribution-nya aja nggak membantu Mobazin untuk mendapatkan satu dari gold buff. Walaupun masih little ya. Dan untuk sekarang Fight Chicken ini perlahan-lahan emang benar-benar coba untuk memainkan secepat mungkin dapetin level 4. Dan kayaknya dia bakal set up ke arah turtle karena tidak ada healer. Otomatis untuk sekarang mereka akan fight di area turtle-nya. Feather Airstrike. Wow, tapi kecepatan nggak sih? 2 hit begitu saja. It's okay mungkin untuk sekarang. Tapi defender sudah mulai hadir dan bahkan mencoba untuk membuka setup formation dari BTK. Nagib udah level 4, reward manipulation-nya mana? Masih ditahan terlebih dahulu. Belum ada Void Crystal-nya juga dilontarin. Baru dibuka. Defendernya dengan satu pergerakan di stun. Dan turtle jadi retake oleh Sunset Lover. Tapi defender terkena flame shot quickscope kali 6 dengan hilang cepatnya first blood diamankan. Yes. Baik banget tadi yang dilakukan oleh seorang Nagib langsung. Disusul juga oleh teman-teman, bahkan defendernya. Posisi dari anak BTK dipukul mundur semuanya walaupun di-search sama anak BTK, tapi tampaknya dari Navi yang langsung mengamankan turtle pertama. Tapi ya balik lagi juga tadi kita lihat dari pergerakan anak-anak Navi dan juga BTK. Bahkan menurut aku pribadi ketika dari Zia-nya entah kenapa gue merasa kayak kecepetan sih untuk Feather Airstrike. Karena dia pengen ngincer ke satu orang, ke Sawonya. Tapi Sawonya juga nggak mati gitu loh. Dan gak ada yang untuk terpukul mundur ya, benar-benar kayak cuma satu orang doang. Dan it's okay, tidak ada yang melihat. Belum ada yang connect dari arrow seorang Selena. Dan bahkan harus pulang karena no mana. Cabut. Tapi aku notice dari tadi ya, Sunset Lover versus Mobazin ini. Ini ada 2 perbedaan level yang sangat signifikan. Dan bahkan menurut aku nggak bisa kalau misalkan terus-terusan kayak gini Arashi. Iya, pastinya dia udah mulai kalah satu level, dan dari segi farming pun itemnya masih kurang, nggak terlalu gimana ya. Tapi emang dari segi XP dia bisa
ya lebih dapat keunggulan dan pasti di assassin kalau mereka dapat keunggulan sedikit pun bisa jadi masalah yang besar apalagi kalau udah mulai snowballing dengan bantuan crowd control kayak Abyssal Arrow dan juga setup dari Yves-nya ya. Jadi kita harus lihat nih combo dari tadi tuh orangnya kena slow terus langsung kena Abyssal Arrow gitu kan. Itu ntar di mid game ini bakal bisa agak bahaya sih buat sisi BTK. Yes, ini benar-benar menurut aku pribadi kalau Sawonya lebih ngerusuh seperti yang baru saja dibilang. Mau dimaju atau tidak ternyata masih santai. Ini early game-nya si Navi bakal lebih enak karena arrow-arrow-nya plus ada assassin juga yang sudah unggul lebih dari 2 level tadi sempat dari slot dan bahkan Turtle sudah mulai kebuka. Belum ada Demonic Force dan bahkan langsung ada Fire Strike. Fight Chicken tidak mau menggunakan Demonic Force-nya, masih menahan dan memukul mundur dari slotnya benar-benar low HP banget. Tapi lihat lagi dan lagi Nagib ketika Real World Manipulation selalu di cancel dan bahkan defender menjadi frontlinernya langsung maju ke arah depan dan bahkan Bacero tidak connect, masih mencoba untuk mengincar ke arah Fight Chicken tapi tidak bisa karena masih ada satu Cyclone Eye yang diamankan oleh seorang Fight Chicken. Iya, entah kenapa ya Fight Chicken ini terlalu cepat ketika tadi dia menggunakan satu flame shot dan bahkan dari Demonic Force-nya. Jadi ketika Sunset Lover udah nggak ada dash-nya sama sekali, flame shot-nya juga nggak ngedorong si Sunset Lover, malah dia yang bisa dibilang kehilangan satu ult yang mahal banget dari Demonic Force dan Fight Chicken. Dia harus mundur sih sekarang juga, dia harus lepas karena kalau misalkan dia maksa, ini akan kehilangan satu turret plus satu hero, itu bakal jadi rugi banget Arashi. Ya pastinya gitu sih, memang BTK udah tahu itu bakal nggak bisa ditolong, jadi mereka bikin play ke mid lane. Tapi di sini Sawo dari situ dan Real Manipulation pun dipakai untuk mencoba mendapatkan sesuatu nih, KB. Oh, langsung saja di cover konsil, hati-hati, masih ada Traceless. Iya nggak sih? Masih dicabut ke arah belakang. Dan bahkan Mobazon, what? Dia memilih untuk recall dan tampaknya tetap diincar di retri. 3, 2, 1, untung aja masih ada regen. Dan kali ini Lilnya sendirian, Thornapult Memory tidak menyelamatkan nyawanya Victor, malah mendapatkan 1 poin killnya dengan Frostmourne Shield yang sangat amat tipis. Ini dia satu momen di mana Mobazon emang bisa menyelamatkan nyawanya, tapi menurut aku ya untuk beberapa temannya tuh harus dipikirin juga, jangan sampai Traceless nyelamatin seorang Isunshin, tapi entah kenapa teman-temannya nggak bakal bisa dengan bebasnya gitu loh, keluar dari Real Manipulation. Oke, ini dia untuk menit-menit awal dan bahkan kita lihat juga dari goldnya masih jelas diungguli oleh anak-anak Navi dan bahkan dari junglernya justru Mobazane ya, benar-benar ini keganggu banget dan bahkan dia tidak se-free dari Lancelot ya. Bisa dilihat dari mapnya dan bahkan dilihat dari levelnya dari Mobazane yang mencoba untuk berotasi masih level di 8 nih ya. Dan bahkan kita lihat juga menuju untuk turtle ketiga. Walaupun sudah mulai di zoning mulai ke arah bawah, mencoba untuk sama-sama farming di arah jungle. Belum adanya team fight, masih recall aja dari kedua tim. Sudah mulai berkumpul 4 orang di arah turtle-nya. Belum ada arrow, sudah terbuka juga vision-nya dengan menggunakan shocker. Masih sama-sama menahan dan bahkan kita lihat di sini udah mau level 11 ini 10,5 ini. Resotnya udah free banget sih B ini. Iya, makanya yang kayak tadi udah aku mention bahwa Sunset Lover-nya farming sedemikian rupa walaupun KDA-nya 0-0 ya, tapi dia mendapatkan banyak banget objektif 4 lawan 4 kali ini setup team fight-nya bahkan melawan 5 mungkin sekaligus karena Victornya udah bener-bener nge-zoning out banget dan kehilangan turret di semua lini dari side lane-nya. Ditukarkan mungkin dengan Mobazane yang mengamankan satu turtle. Bakal jadi worth it kali ini untuk teman-teman Navi karena lihat dari gold-nya bahkan mereka leading 1000 dan defender. Out of nowhere dia masih split di arah top lane. Wow, ini mengingatkan Cornet sama game pertama ketika fokus ke arah tapi kita sini vouchernya connect. Voucher kedua Ton Ross, retrinya mana tidak digunakan dan bahkan Sunset Lover one more hit mencoba untuk maju lagi tapi ternyata tidak bisa dia yang berhasil nge-bait dan langsung di cover oleh Mobazone. Dipaksa untuk team fight tapi arrownya connect karena Victornya dan bahkan ada polis Starmoon karena defender. Walaupun masih ada vengeance tapi Mobazone masih mencoba untuk dapetin 1 poin killnya dan langsung didapatkan ke arah seorang defender dan bahkan Nagibnya juga masih bisa survive dari mid lane. Tapi kali ini Lilnya di Traceless again and again. Bahkan gak nyampe itu range-nya dari Thornapult Memory karena Lilnya udah gak punya Thornapult Memory. Out of nowhere dia join the team fight, ngeluarin flicker tapi gak punya ultimate dan baru ada dari Lilnya. Wow, itu timingnya pas banget.
Gila, udah flicker nge-stun tapi tampaknya di sana arrow-nya connect dan lagi-lagi di arah tengahnya Sawonya yang nge-secure kill ke arah seorang Zia Parsia yang harus menjaga jaraknya nanti untuk team berikutnya dan bahkan dari sini mid lane-nya terkena lagi arrow-nya dan bahkan lagi harusnya tumbang di sana dan Tonoban Memory tidak berhasil mendapatkan seorang Shark Dan bahkan ada satu Guardian Bulwark yang menahan dari Arrow ya? segi arrow-nya tadi. Yes, connect begitu aja dan bahkan tidak kena ke arah Shark atau bahkan Mobazin. Tapi kali ini arrow dilontarkan Victor juga harus lebih berhati-hati walaupun dia mendapatkan turret dari bagian bottom lane. Tapi kali ini lumayan imbang dan dari kedua tim emang powernya itu ada di turret bagian mid lane. Entah dari Farsha atau bahkan Yves-nya agar power kendali dari segi team fight di bagian river itu lebih mudah untuk si high ground defender ini. Artillery hero kita ada Farsha dan juga Yves. Ya, dua match ini saingan banget ya pasti kalau lagi di team fight. Jadi kita harus ngeliat nih. Nah sih sebenarnya sih Navi tuh lagi mencari kesempatan buat cari sesuatu yang lebih dulu sebelum fightnya mulai. Yes, dan tampaknya arrow-nya sudah mulai connect terus-menerus di mid game. Polistar Moon berhasil dihindari dengan menggunakan Tonros. Hanya Bangser sekali saja, tidak mau langsung ke arah Lolitanya. Lord sudah mulai muncul di menit 9.45 dan bahkan kita lihat juga dari Sunset Lover sudah ada konsil dan bahkan Lil hati-hati sudah mulai diincar di arah bottom lane-nya. Di stun dan bahkan tidak ada flicker lagi, langsung di ulti tapi tampaknya diamankan oleh Victor. Oh my god, Sunset Lover ternyata nge-flank dari arah belakang dan langsung terbakar begitu saja. Victor masih bisa survive dan bahkan masih ada satu orang lagi yang mulai muncul di arah bottom lane-nya. Tapi dari mid-nya dari Mobazin tidak berhasil mendapatkan turret pertama dan Lord-nya masih belum ada yang menyentuh. Iya, 1 tukar 1 kali ini Lil ditukarkan oleh Shark dan bahkan dari segi gold leadingnya emang gak terlalu jauh sih. Dari tadi emang gapnya 1K nempel banget. Tapi BTK perlahan-lahan ya dengan point kill dan rate yang mereka dapatkan. Lihat di instant replaynya mereka benar-benar dapetin banyak banget poin yang cukup mahal nih Rashi. Yap, dan dia sekarang udah di komit banget ya sama BTK. Tapi karena itulah ada follow up yang bagus banget dari Sunset Lover dan mereka hampir mengamankan 2 kill. Tapi di sini mereka terpaksa mundur. Dan dari segi kontrol sih mereka punya trap ya dari Selena. Sawo bisa mencari kontrol lebih dan stunnya tuh masih lebih berbahaya. Jadi BTK agak kesulitan sih kalau mereka mau mencari kontrol yang dari awal. Jadi mereka terpaksa terus menggunakan Mountain Shocker atau Fire Airstrike buat mencari info lebih lanjut ya sebelum fightnya mulai. Informasi sebelum fight dan bahkan itemization-nya udah cukup unik ya. Ada satu pergerakan dari Atinasil dan lihat kali ini Lilnya benar-benar mengusir pergerakan dari Shark-nya. Flicker juga sudah digunakan. Zia, Fire Airstrike juga sudah keluar dan bahkan ada Mountain Shocker untuk memastikan formasi dari teman-teman Navi. Dan kali ini lihat bagaimana BTK mereka langsung melakukan setup arrow connect karena Zia tidak ada Purify karena langsung dari War Manipulation hilang dengan Sawo. Efek dari Cloud of Destiny dan Nagib juga ditukarkan begitu saja tapi ternyata Lil juga harus hilang. Mobazin bakal dikejar karena depan Sunset Lover terkena slow effect dan bahkan tertangkap oleh Victor dengan Polistar Moon-nya. Harus kehilangan 3 member dari Navi. Masih mau lebih defender mencoba untuk mundur dengan satu Molten Sight yang ia miliki. Tapi ternyata kali ini 1 dikatakan 3 tidak adil untuk teman-teman Navi. Yes, walaupun masih di bawah menit 12 tampaknya Lord harusnya diamankan dengan mudah oleh anak-anak BTK. Dan ini dia yang terjadi ketika tim fight barusan dan bahkan early game dipegang sama Navi, tapi tampaknya sekarang BTK sudah mulai mengembalikan keadaan. Tempo permainan justru sekarang di anak-anak BTK. Lihat pemain dari anak-anak BTK, ini dia. Tapi sebelum itu juga kita akan mengingatkan buat teman-teman yang sembari menonton, buat kalian, ayo kita sama-sama dukung Indo Pride sambil jajan makanan minuman di GrabFood karena ada kode promo M3X Grab. Langsung saya diskonnya sampai 70%. Gede bet gede kayak perut TKB. Enggak, dia udah kurusan. Udah kurusan deh, udah kurusan. Udah kurusan. Oji maksud gua. Oh, tapi tiba-tiba ada Fire Airstrike. Oh, Nagibnya tertarik begitu saja oleh Asar Sai di depan sana. Bahkan ada 1 nomor 16. Connect karena 2 dan tidak bisa dibawa lagi dan lagi Lilnya juga harus tumbang. Mobazin mendapatkan double kill yang mahal. Lihat bagaimana Polistar Moon langsung di zoning out begitu saja. 5 member dari BTK. Mereka mau nabrak dengan bebasnya. Tersisa Sawo dan Sunset Lover. Tidak ada lagi sisi power yang cukup kali ini. Bahkan lihat Panther Execution tidak bisa ngapa-ngapain lagi dan bahkan jadi game milik BTK. Wow. 12 menit pertandingan sudah berjalan dan bahkan BTK membuktikan walaupun early game mereka kesulitan. Yishun Shin-nya benar-benar outfarm sekali. Tapi mereka langsung saja dalam satu serangan